Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurifah Handayani. Saya dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang saya dapat, adalah kelompok Sultan Syahrir. Sultan Syahrir adalah salah satu kelompok yang berperan penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan pergerakan kemerdekaan pada masa sebelum dan sesudah proklamasi. Sultan Syahrir sendiri adalah seorang tokoh utama yang dikenal sebagai pemimpin pergerakan dan Perdana Menteri pertama di Indonesia. Dan yang pertama adalah latar belakang Sultan Syahrir adalah seorang tokoh yang lahir pada 5 Maret 1909 di Sumatera Barat. Sebelum perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia, Syahrir memperoleh pendidikan di Belanda yang memberi pengaruh besar terhadap pemikirannya tentang politik dan kemerdekaan. Dan yang kedua adalah kelompok Sultan Syahrir. Kelompok ini terdiri dari sejumlah tokoh pergerakan kemerdekaan yang memiliki visi berbeda dengan kelompok yang lebih konservatif atau lebih condong kepada hubungan dengan Jepang. Pada masa Perang Dunia Kedua, kelompok ini menekankan pada pentingnya perjuangan diplomasi untuk memperoleh kemerdekaan dan menolak metode kekerasan. Dan yang ketiga dan yang selanjutnya itu peran Sultan Syahrir adalah pemimpin pergerakan kemerdekaan. Syahrir dikenal dengan pendekatan diplomatiknya. Ia lebih mengutamakan diplomasi dan membangun hubungan internasional, khususnya dengan pihak yang berpengaruh seperti Jepang dan sekutu untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Perdana Menteri Indonesia pada masa setelah proklamasi, Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia pada tahun 1947. Selama menjabat, ia berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan pendekatan diplomatik dan menghadapi tantangan dan agresi militer Belanda. Dan yang selanjutnya yaitu yang keempat, pendekatan diplomatik. Sultan Syahrir memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan beberapa tokoh lain dalam perjuangan kemerdekaan. Ia berfokus pada diplomasi dan hubungan internasional untuk mengakui kemerdekaan Indonesia secara sah di mata dunia internasional. Ia juga aktif dalam perundingan dengan Belanda dan pihak-pihak lain untuk memperoleh pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Dan yang selanjutnya itu peran dalam revolusi. Meskipun dikenal sebagai tokoh yang lebih mengedepankan diplomasi, Syahrir tetap berperan aktif dalam revolusi. Fisik yang terjadi pada masa itu mendukung perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Dan yang selanjutnya itu warisan Sultan Syahrir. Sebagai salah satu pemikir dan pelaku utama dalam perjuangan kemerdekaan, Sultan Syahrir meninggalkan warisan yang penting dalam sejarah Indonesia, terutama dalam hal pemikiran politik dan pendekatan diplomatik dalam memperoleh kemerdekaan. Dan yang ketujuh dan yang terakhir yaitu kelompok Sultan Syahrir sering dianggap sebagai salah satu kelompok yang mendukung Indonesia menuju kemandirian dalam bernegara dengan fokus pada diplomasi dan pemerintahan yang adil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.